Jadi sekarang di Cirebon ngapain aja? Di Cirebon saya sibuk menjadi pengangguran gitu kan. Akan terpanggil hatinya bekerja kalau misalkan cukup duitnya. Enggak nulis lagi, enggak ikut-ikutan orang-orang penyair, cerpenis, Masih Masih. selalu menulis. Jadi itu lebih ke kayak memang bagian dari kehidupan, dan bagian dari kehidupan. Sebenarnya sih si kata-kata mutiaranya tuh kurang lebih baru berapa bulan yang lalu nemu di akun Instagram gitu. Jadi singkat cerita dia bilang gini. Siapa? Akunnya tuh si Sun I, orang Cina yang kabur ke Kanada. Nggak kabur sih ya, pokoknya Cina. Dia Chinese, Ya. dia Cina tapi dia tinggal di Kanada. Jadi dia akun Instagram dia aku ikuti karena suka kalau kata istilah tuh ngelihat dari sisi lain kayak gitu. Jadi kalau balik lagi tentang menulis gitu kan, dahulu kala waktu kita awal bertemu itu bilangnya tuh kayak penulis ya gitu kan, udah nerbitin berapa buku, kayak nulis di majalah mana gitu, nulis dikiranya reporter ya kan, wartawan gitu kan kayak gitu. Kalau misalkan yang bagian lainnya itu orang bilangnya nggak penulis tapi blogger katanya. Jadi kesannya kayak ada kasta yang berbeda. Kalau situ mah bukan penulis, situ mah blogger gitu kan. Kesannya yang kurasakan waktu itu. Kemudian seiring berlalunya waktu, saat saya menyadari bahwa saya tidak immortal itu, kemudian nemu ada satu kiriman dari akun Sun I itu. Jadi dia bilang kalau misalkan kamu senangnya kamu bilang kamu adalah penulis, kamu senang menulis kayak gitu, ya kamu nggak akan sibuk memikirkan terbit berapa buku, menerbitkan buku apa, di mana, atau untuk majalah apa, kamu akan tetap menulis. Misalkan menulis untuk apapun atau bahkan untuk siapapun. Misalkan kamu ada perlu jadi menulis surat gitu kan, ya nggak harus surat resmi atau surat surat untuk mengabari gitu, kayak gitu, atau tulisan apapun. Misalnya yang paling sering kan diistilahinnya tulisan kreatif ya kan, creative writing gitu kan. Nah itu tulisan kreatif ya rata-rata sih kalau nggak jadi cerpen ya jadi puisi gitu kan. Tapi di sisi lain kembali, karena hidup itu kan yang dicari ributnya ya kan. Kalau nggak tubir nggak rame ya kan. Nanti kalau ngomonginnya cerpen apalagi puisi itu nanti dimarah-marahin sama orang-orang sastra, katanya sastra macam apa ini gitu kan, puisi macam apa ini kayak gini, atau misalkan cerpen macam apa nanti ini dibanting, dibakar. Nanti dimarahin ya kan, katanya tidak berkelas ya kan, tidak bisa melampaui zaman. Ya saya nggak tahu, orang saya belum meninggal ya kan, saya kan nggak bisa nanya gitu kan. Terus nanti kalau misalkan udah mati, ya udah mati, bukan urusan saya, terserah. Terus kalau penulis di Cirebon sekarang gimana menurut Mbak Putri? Selain dari munculnya cuma di koran-koran atau di media Twitter gitu-gitu. Kalau untuk di satu kota media Cirebon sendiri aku tidak memperhatikan, tetapi waktu itu ya ada beberapa teman yang ya kalau dibilang teman ya karena kenal aja sih. Siapa? Rasa kenal ya macam-macam, dari mulai orang media gitu kan, kemudian orang yang lagi bikin kegiatan-kegiatan, termasuk waktu itu ada perayaan hari sastra apalah, waktu itu ada hari literasi apalah lagi gitu. Oh banyak, tapi ya udah nggak apa-apa, bagus biar pada sibuk ya kan. Ikut ngeramein ya. Iya, biar pada sibuk. Kalau nggak ada yang nyariin saya ya nggak apa-apa, nggak ngaruh, biarin aja. Ngapain nyari-nyari? Kalau penulis perempuannya ya, selain penulis perempuan penulis ya, selain Nisa Rengganis,
Ya, katanya. Karena saya juga dikenalin dari kawan sih. Yang asli Cirebon kan Sinta Ridwan. Sinta ya. Sinta. Nggak tahu Sinta di mana sekarang. Nah, ini buat yang tahu nanti Mbak Oh. Sinta. Salam. Salam Salam buat Mbak Nisa, salam buat Mbak Sinta. dari Mbak Putri. Kalau sama penyair besar masih komunikasi. Kalau apa ya dibilang ya nama-nama besar atau siapapun itulah yang dari ada kali ya berarti 15 tahun lalu gitu. Ya. 15 lama banget. Ternyata saya sudah 2010. Oh iya 15. Iya. 14 tahun mau 15 gila. Ternyata saya kuat juga ya. Saya sudah jadi fosil Brontosaurus, saya nggak nyangka. Dari masa di Unpad 2010, sekarang 2025. Nggak nyangka ya. Cuma mungkin kalau kita kembali lagi ke pembahasan tentang tulisan. Kalau yang aku perhatikan sekarang dengan berbagai format cara itu kan salah 9-nya adalah karena media juga kan. Misalkan waktu itu kayak ada pola-pola flash fiction, kenapa mesti flash gitu ya kan, atau cermin, cerita mini, atau bahkan beberapa kawan saya sendiri itu yang kami dari sanalah, dari tadi dan dari situ pokoknya. Nah jadi ceritanya waktu itu ya kalau misalkan dibilang saya termasuk orang lama yang ikut bikin grupnya nulis aja dulu, itu waktu itu kami sempat yang sama-sama senang nulis gitu suka bikin kegiatan 30 hari menulis. 30 hari menulis itu konsepnya gimana, bukan nabung tulisan tapi setiap hari setoran PR dalam 24 jam itu kayak gitu kurang lebih. Ternyata kemudian sempat juga merhatikan di media sosial itu, medsos Instagram, pernah juga ada yang bikin kegiatannya menyebut dirinya 30 hari bercerita, kurang lebih konsepnya sama juga kayak gitu. Nah adapun tulisannya apa itu tergantung ya, apakah kayak tergantung temanya atau mungkin kita sebut genre ya kan, atau apa kayak gitu. Cuma khusus di 30 hari bercerita aku pikir karena formatnya cerita ya sebenarnya lebih ke temanya. Misalkan kalau hari ketiga itu temanya hobi, misalkan hari ketujuhnya temanya perjalanan gitu misalkan, atau apa kayak gitu-gitu. Nah kalau waktu teman-teman nulis aja dulu lebih ke kayak teknik juga sih ya, karena kan kayak genre. Misalkan kayak cerpen, mungkin kayak nanti ada cerpen hari ketiga katanya cerpen romantis, nanti hari ketujuh cerpen horor, nanti hari ke-13-nya ulasan buku, kemudian nanti hari ke-20 tantangan, disebutnya tantangan. Nanti hari ke-20 itu misalkan kayak ulasan buku, ya toh, karena kan ulasan film, ulasan buku beda. Aku pikir juga karena di antara kami tuh ada yang memang dia reporter majalah film sih ya kan, Cinemax. Aku taunya yang Cinemax Bandung itu, jadi kan membahas tentang film gitu. Tapi kalau itu untuk ulasan sih ya, kayak movie review gitu kan, book review gitu kan ulasan. Nah itu kemudian kayak masih tentang tulisan. Juga seiring perkembangan teknologi dan lain-lain, akhirnya ada juga yang diistilahkan sebagai kopi. Kopi itu ya kopi yang fotokopi, itu kopi kan, salinan gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau kemarin sih aku kepikiran gitu, orang kalau nanya copywriting, copy text itu apa? Jadi aku menyebut itu sebagai teks iklan, ya kan, teks iklan. Karena memang informasi tentang apakah itu produk, orang jualan, orang beriklan, orang kampanye, tapi dia dalam bentuk teks kayak gitu. Atau ada juga yang teks bersama visual, jadinya hasilnya infografis. Nah, kalau bicaranya teks dan zaman dan teknologi itu aku pikir juga apa sih istilahnya itu,
em, kemampuan untuk berinteraksi dengan macam-macam teks. Jadi apakah itu teks panjang, teks pendek, kemudian dengan topik yang berbeda-beda, kayak apa tuh yang Teks ini maksudnya teks huruf, bukan teks bacaan. Oh ya, teks huruf ya. Saya kira teks apa tuh? Pada Teks proklamasi lagi. Oh, bukan. Teksnya media itu sebagai teks begitu. Oh, media sebagai teks. Iya. Kalau aku kalau kita lagi ngomongin tulisan, malah aku bilang media sebagai tempatnya teks. Iya. Nah, untung konfirmasi ya kan, biar kita nggak salah asuhan. Novel jadi. Salah asuhan ya kan. Aduh, itu marah Rusli ya. Kalau nggak salah. Ya. Nah, itu juga kayak misalkan hubungannya dengan tulisan-tulisan kayak gitu, sempat kadang kalau lagi ketemu sama yang geng literasi itu kan, atau geng sastra gitu kan, aduh deh baca rendah ya gitu kan, aduh SDM rendah gitu, kayak yang tapi sebenarnya emang mereka udah ngapain gitu kan untuk sibuk ngomongin orang daya literasi rendah gitu, atau untuk ngomongin kayak apa SDM rendah gitu. Karena aku pikir ya balik lagi emang kalau ada kelas sosial, ada kasta gitu, termasuk orang yang yang berinteraksi sama tulisan, mau itu dia yang menulis atau mau yang membaca, kadang-kadang juga suka mengkastakan dirinya sendiri gitu. Kesannya kayak kalau lo belum baca buku Pramudia itu kayak bukan sastrawan. Payah, kamu bukan sastrawan, kamu pasti inilah cemen gitu pemikirannya. Masa saya nggak baca sih ya. Cuma yang saya baca itu Pramudia itu apa coba? Apa? Calon Arang. Saya penasaran, seorang Pramudia bikin calon arang tuh nulisnya gimana? Dan kesimpulannya adalah ya elah gitu doang. Kenapa saya bisa mengatakan gitu doang? Karena jauh sebelum saya ketemu calon arang versi Pramudia itu saya membaca novel calon arangnya Tante Tuti almarhum, Tante Tuti Herati. Nah itu kembali ke tentang tulisan dan apa ya? Kalau kata istilah tuh dunia baca tulis ya kan. Jadi gimana caranya tulisan mau dilihat itu berarti bukan dilihat, dibaca. Dilihat dong mah gampang, lihat aja gitu kan. Nah itu apa ya? Aku pas waktu dapat tantangan di yang 30 hari menulis itu ya, ulasan film, aku pilih Malvision. Kenapa? Itu karena ya itu teringat ketika aku membaca calon arangnya karya Tante Tuti almarhum, kemudian pas baca versi Pramudia, ya elah gitu doang. Ya kan? Dengan yakinnya ya elah gitu doang. Ya kan? Itu kalau kata perbendaharaan, kata rumit dan berat itu ngomongnya dekonstruksi. Wedan. Dekonstruksi itu ya yang orang-orang renovasi bangunan. Ya. Oh itu konstruksi ya. Sama rekonstruksi. Ternyata ada rekonstruksi, ada D. Tadi aku kepikiran karena Suni yang bilang kayak gitu kan. Jadi kalau orang ngomongin, iya soalnya passion aku gini, passion aku gitu, tapi passion terus nggak dikerjain. Soalnya kenapa? Ya abisnya kan ini susah, mau bikin buku, aku tuh pengen bikin buku tapi terus lo nggak nulis gitu kan. Kayak gimana sih? Ya tapi kan nantinya gini ya, itu pada akhirnya jadi kayak orang yang cita-citanya pengen half marathon tapi nggak pernah latihan lari gitu kan, gimana gitu kan. Menyebalkan. Iya, saya menyebutnya menyebalkan. Nah, kalau yang untuk awalnya untuk aku sendiri gitu kan, kayak kemarin-kemarin gue teh ngapain gitu kan, aing teh nulis segala gitu kan, ngapain kayak yang mau bayar siapa gitu kan, kayak ini justru butuh editor nanti ini karena kata-katanya iya ini tidak nanti langsung tut gitu ya, langsung dikasih ini tut. Nah, ada kata-kata tidak bijak yang butuh viewer discretion gitu kan kalau kata istilah. Nah itu jadi lupa baca artikel atau ada di dalam buku apa waktu itu, cuma kurang lebih bilangnya gini,
ketika aku ingin membaca, tetapi apa yang ingin aku baca belum ada, nah karena itu aku menuliskannya. Jadi ya kurang lebih gitu. Dan itu yang membuatku tetap nulis sampai sekarang. Kalau sekarang tuh mungkin lebih seringnya untuk apa ya, biar tidak kaku. Ya itu sama juga seperti kegiatan lainnya. Ketika kamu pikir kamu sudah ahli tapi kamu nggak ngerjain, itu kita akan kaku kayak kanebo kering ya kan. Nah jadi tetap pelatihan itu yang masih tetap jalan. Cerpen dan puisi, cerpen dan puisi dan sastrawan, oh itu nanti tut lagi ya kan. Terlalu banyak kata-kata kotor, nanti dibilangnya katanya sastrawan rendah, daya baca rendah, kata-katanya tidak mutiara. Tapi beda loh kalau kata kotor yang disebutkan ulama sama sastrawan. Kalau sastrawan bebas. Oh, konon katanya gitu ya. Gara-gara kalau ulama ngatain goblok ya karena dia ulama. Kalau sastrawan bebas. Kirain mau berlindung dari itu apa yang katanya lisentia poetika apa katanya tidak perlu ada aturan, tidak perlu ada ini, ya nggak masalah sih, tidak perlu ada aturan juga, cuma maksud tuh kayak semacam itu juga kadang-kadang ya suka bikin gemes gitu, kayak iya kan kita perlu mendobrak aturan gini, tapi lu tahu sebenarnya yang lu dobrak apa gitu, lu tahu sebenarnya kenapa kamu tuh ingin melawan tuh kenapa gitu. Kalau apa ya, aku pikir kayak misalkan kalau apa yang mau didobraknya nggak tahu, kemudian apa yang mau ditabraknya nggak tahu tuh ya agak tolol sih sebenarnya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Semua manusia pada dasarnya memiliki jatahnya masing-masing. Jatah tololnya maksudku. Nah ini juga tut lagi. Jadi terlalu banyak tut. Nah, selain puisi sama cerpen, nggak ada rencana buat novel, Mbak Put? Novel, ternyata apa ya? Aku masih melihat daya perjuangan novel itu seperti berat hidupnya kayak skripsi, karena kan dengan format jumlah kata yang lebih banyak. Jadi itu memang rasa skripsi aku menyebutnya itu. Atau formatnya kayak kumpulan cerpen. Kayak kumpulan cerpen siapa ya? Drunken Monster. Tulisannya Drunken Monster. Pidi Baik. Suraya. Iya, itu kan potongan-potongan. Tapi dikemas jadi seolah-olah menjadi sebuah novel karena memang ada ada sambungannya dari setiap potongan-potongan itu, cuman nggak bisa utuh kayak utuh ya. Iya bisa kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi nggak ada rencana buat novel, sebenarnya segala jenis rencana itu ada, tergantung siapa yang nawarin untuk mensponsori. Ujung-ujungnya duit. Cie, katanya berkarya, katanya untuk kebebasan. Ya bisa aja sebenarnya. Kalau mau, kalau dipengenin. Nah, tapi itu balik lagi ya, karena kalau untukku pribadi Tunggu, itu. Disclaimer, nanti siapa politisi yang mau buat novel kayak Khairul Tanjung dibuatin novel cerita tentang kehidupannya. Dulu bukan Khairul Tanjung, siapa ya novel? Dahlan Iskan ada. Iya, mungkin nanti politisi-politisi yang mau dibuatin cerita tentang kehidupan profilnya supaya citranya bagus bisa hubungin Mbak Putri. Oh, bisa. Aman itu. Jadi kalau orang bilang menulis untuk ini, untuk itu, untuk apa aja boleh. Ya kan, orang mau menulis untuk berbohong juga bisa, nggak masalah. Bukannya dengan menulis itu kita sebenarnya udah berbohong karena sudah menuangkan ide dalam hanya dalam teks. Betul sekali. Wah berat ini. Masuk ini filsafat. Ngobrol sama daun pisang lama-lama ya. Repot. Jangan didengerin, berat. Repot. Oke. Terakhir, Mbak Bu, soal Cirebon ini kan. Cirebon betul. Penulisnya kan kering ya, paling cuman beberapa. Gini aja langsung to the point. Apa sarannya buat
menghidupkan banyak penulis di Cirebon ya. Selain hai kumpul-kumpul, selain dipaksa ayo kamu buat habit menulis, selain itu ya itu dua hal yang klasik lah ya. Yang paling aku rasakan itu adalah menulislah Dear Diare, yang kata orang bilang buku harian, catatan harian, jurnal. Karena sebenarnya ternyata itu bagus untuk membereskan apa yang sedang dipikirkan dan segala jenis emosi manusia yang membingungkan itu. Kayak misalkan mau ngomong sama siapa, tapi sebenarnya bukan tentang ngomong sama siapanya. Kalau buat aku mikirnya lebih ke mau ngomong apa, saya bahkan nggak tahu mau ngomong apa, kayak gitu. Jadi itu juga bagus untuk catatan sendiri, karena ada masa di mana saya melihat sebagian dari isi Dear Diare saya, pas saya lihat ini tuh saya lagi ngapain, kenapa nulisin yang kayak begini, oh waktu itu tuh ada ini ada itu. Jadi saya seperti membaca cerita orang lain, karena saya sendiri bahkan nggak ingat itu tuh sedang ada kejadian apa, tapi bukti otentiknya ada karena itu tulisan tangan sendiri. Dan aku melihat itu sebagai hal yang menarik. Menarik karena kenapa? Kan ada tuh istilahnya scripta manent verba volant, katanya ingatan manusia tidak dapat diandalkan, tetapi ketika ada tulisan itu kan ada yang jejak fisiknya kayak gitu. Dan itu bagian menariknya. Ya selain kalau dulu sih karena kayak bingung mau ngomong apa gitu kan, ya udah kayaknya gini kali ya gitu kan, motret aja sibuk sendiri gitu kan, nggak jelas gitu. Dan itu dalam satu tanggal kadang-kadang kayak paginya nulis, siangnya tuh kayak yang aneh lagi gitu, terus nulis lagi. Jadi ada seharian itu kayak ganti-ganti tema. Itu kadang ketawa sendiri ngelihatnya, saya tuh lagi mikirin apa di tanggal tersebut. Nah juga karena ada tanggalnya ya, apa itu istilah titi mangsa. Nah, itu titi mangsa tuh juga penting untuk jadi bagian dari tulisan. Kalau aku lebih melihatnya ke kayak ya bagian dari yang benar-benar tersurat bahwa itu tuh adanya di ruang waktu tersebut. Karena kalau misalkan untuk tulisan yang umum lain-lain itu kan kita bisa taunya misalkan ketika orang bilang ada muncul produk baru, ternyata mereka menyebutnya itu plastik, itu pasti tahun 70-an itu, karena waktu segitu plastik itu barang mewah, benda bagus, benda mahal yang orang-orang merasa dirinya sudah naik kasta sosialnya dibandingkan dengan yang hijau-hijau alami. Rupanya di tahun sekarang ya kan, ya katakanlah 3 dekade kemudian justru trennya berubah ketika orang pakai plastik itu dianggapnya tidak ekologi gitu kan, ini tidak berwawasan ekologi, atau misalkan kayak ini tidak melindungi ekosistem gitu. Nah itu kan kalau yang kayak gitu kita bisa tahu, ini ada di perkiraan ruang waktu mana. Kalau bicaranya kenapa itu penting, ya antara penting nggak penting sih, cuma lebih ke kayak bisa jadi salah satu titik tumpuan aku pikir. Ya, saya kira cukupin dulu ngobrolnya ini, jadi saya jelasin sedikit dulu. Kita kenal sama Mbak Putri sekitar tahun 2008-2010 di Unpad. Rentang tahun segitu ya? Iya, jadi sekarang udah 15-17 tahun yang lalu. Tidak nyangka. Dulu dia buat puisi, kita diskusikan puisi-puisinya di Unpad, dan dia bawa teman-temannya Dino Umahuk dan lain-lain. Ya. Kemudian ada beberapa nama yang udah besar ikutan nongkrong ya kan. Oke, obrolannya sudahin dulu.